Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Wi. Ada apa nih Bu Yeni? Katanya tadi nge-WA ya, ada yang harus kita bicarakan gitu, kita komunikasikan. Apa nih Bu Yeni yang ingin Ibu sampaikan pada pertemuan kita sore ini? Ya, ini saya ada ganjalan ya di kelas. Ada anak itu pendiam, tapi kemarin itu ketahuan dari HP temannya itu ada chat yang ya tidak pantas lah diucapkan atau ditulis oleh seorang anak SMP gitu. Jadi chat yang tidak baik dan ya itu menjadi ya kegalauan pada diri saya gitu. Ya, jadi kalau di kelas pendiam ya, tapi tiba-tiba ada sesuatu ya Ibu jadi kaget tambah galau gitu ya Bu ya. Ya, baik Bu. Eh, Tujuan pertemuan kali ini gitu ya, tujuan Ibu kan ingin ingin apa gitu ya, ingin mendapatkan apa dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Ya, tujuannya saya ingin bahwa mengembalikan anak tersebut supaya dia berbagai layaknya seorang murid kelas 9 gitu ya, dengan perilaku dan sikapnya dan ada keceriaan lah di dirinya karena dia ya pendiam tadi sepertinya menutup diri dengan teman-teman yang lainnya gitu. Kalau Jadi itu menurut saya ya apa ya, tujuan yang sangat luar biasa gitu ya, dari seorang guru untuk muridnya gitu ya, yang ingin siswa Ibu itu ceria dan selayaknya seperti murid-murid yang lain gitu ya Bu ya. Ya. Oke Ibu, betul. menurut Ibu ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini apa gitu Bu? Ya ukurannya bahwa nanti saya akan dari tujuan tadi bisa berhasil sehingga saya mendapatkan murid saya itu dalam keadaan bahagia, tidak merasa nyaman berada di kelas gitu. Itu suatu keberhasilan kalau menurut saya dari tujuan pembicaraan ini. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, menurut apa ya? Ibu punya kesempatan apa gitu ya? Ibu punya kesempatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan itu? Kesempatan apa gitu sekarang yang Ibu miliki? Ya, pada saat ini kan kebetulan siswa ini adalah murid saya, kemudian kesempatan yang saya miliki saya bisa berdiskusi langsung dengan siswa tersebut, kemudian juga melihat keadaan siswanya secara langsung, kemudian mengamatinya, kemudian juga ya itu, tapi saya masih merasa dari semuanya tersebut anak ini kenapa berbeda gitu dengan teman-temannya. Pernah saya bertanya kenapa ini dengan keadaan kelas gitu. Ya saya merasa tidak nyaman di kelas, saya tidak suka dengan kelas gitu. Jadi kan ada ketidaknyamanan berada di kelas ini gitu. Jadi ya saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan anak tersebut selain mengamati juga gitu. Itu Iya. mungkin Ya, baik kesempatan Bu. saya. Selanjutnya apa ya posisi Ibu sekarang gitu ya, memposisikan bagaimana nih untuk mencapai tujuan itu Bu? Kalau posisi saya di skala ya Boleh Bu ya kalau di skala 1 sampai 10 posisi Ibu ada di mana nih? mungkin saya masih di 5 lah.
si tengah-tengah gitu, belum 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 ya inginnya di posisi 10 gitu. Tapi Hmm, ya saya masih di 5 ya. masih di 5. Itu udah tengah-tengah bulan. Tidang ya tadi kayaknya untuk apa sih yang Ibu sudah sampaikan ya. Hmm. Tujuan-tujuannya sangat bagus. Kayaknya bisa mencapai untuk 10, Bu. Semangat ya, Bu. Ya, Ya, Ibu ada posisi di 5 katanya. Nah, posisi di 5 itu seperti apa, Bu? Menurut Ibu, apa yang bisa Ibu gambarkan gitu? Di hmm. posisi angka 5 itu? Ya angka 5 ini karena saya eh, karena sikap anaknya yang pendiam tadi, jadi kalau kalau berbicara anak itu ya seperlunya, Hmm. iya, tidak, tahu gitu kan, nggak suka aja gitu. Jadi saya jadi bingung gitu ini, gimana nih untuk menggali anak tersebut maunya bagaimana gitu, kenyamanan di kelasnya itu harus seperti apa, teman-temannya itu Hmm. maunya seperti apa. Nah itu makanya saya masih di posisi 5 gitu untuk untuk hal ini. Hmm. Ya, jadi anaknya terkesan cuek kayaknya jangankan ke teman-teman ya, ke ibu saja mungkin seperti itu ya, Bu ya. Mungkin ibu Iya, memposisikan diri ibu di 5 karena keadaan murid ibu seperti itu gitu ya, Bu ya. Ya. Terima kasih gitu. Ibu. Baik Ibu, eh, apa kekuatan Ibu ya? Kekuatan Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini, Bu? Hmm. Oh ya, kekuatan saya karena ya tadi ya, saya akan lebih mendekatkan diri saya dan memposisikan saya sebagai manajer terhadap anak tersebut, sehingga saya bisa menggali anak ini bagaimana bagaimana apa supaya anak ini bisa terbuka terhadap saya gitu. Nah, iya. Bagus sekali ya, Bu. Kayaknya untuk sisi manajer dengan Hmm, mendekatinya, lalu Ibu memancing, bukan memancing, apa ya, menggali gitu ya, menggali mengapa nih dia begini. Mungkin seperti itu ya, Bu, bisa dilakukan dan nanti tujuan Ibu bisa tercapai sepertinya gitu ya, Bu. Eh, lalu sepertinya bukan sepertinya ya, mungkin ada hambatan gitu atau gangguan yang akan menghalangi Ibu ketika melakukan sesuatu yang akan mencapai tujuan ini. Menurut Ibu, apa sih hambatan ya? Hambatan yang mengganggu Ibu dalam mencapai tujuan ini? ya hambatannya karena saya sebagai guru mata pelajaran, saya tidak bisa intensif ya Hmm, untuk mengamati anak setiap hari. Ya kalau hmm, di SMP kan mata pelajaran hanya jam-jam tertentu saja, dalam 1 minggu paling 2 kali bertemu gitu. Jadi ya itu hambatannya, saya kurang bisa mengamati secara langsung keadaan anak tersebut. Jadi ya. sikapnya bagaimana itu hanya seminggu 2 kali gitu, dan itu pun tidak bisa fokus hanya ke anak itu saja Iya, iya, gitu. iya. Ya, ya, Bu, kan di kelas kan kita banyak kalau kefokus di itu saja bisa jadi yang lain terabaikan gitu ya, Bu, ya. Jadi eh, salah satu hambatannya Lainnya. keterbatasan waktu ya, Bu, ya, keterbatasan waktu. Nah, karena adanya keterbatasan waktu itu, menurut Ibu solusinya apa nih untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, Bu? Ya untuk mengatasi hambatan ya diantaranya oh saya akan ini dulu konfirmasi kepada orang tua. Jadi apakah sikapnya di sekolah seperti itu, bagaimana sikap anak ini di rumah gitu. Jadi takutnya kan kalau ya permasalahan ini karena dari intern dari rumah gitu. Jadi terbawa sampai ke sekolah. Padahal kan kita sebagai makhluk sosial ya bagaimana kalau untuk berhubungan dengan teman yang lain. Nah, kemudian juga solusinya saya akan bertanya atau berdiskusi dengan teman satu kelasnya, karena kan dalam satu kelas pasti setiap hari mereka bertemu, mereka saling mengamati walaupun secara tidak langsung gitu. Jadi kepada temannya saya juga akan menanyakan. Iya.
Baik Bu, sepertinya luar biasa sekali ya solusi yang akan Ibu jalankan gitu, Mhm. mengkonfirmasinya, lalu berkomunikasi dengan teman-temannya ya untuk di kelas dan untuk di luar kelas, kita ke orang tuanya gitu ya. Ini solusi yang Ya, terbaik sepertinya ya, kan kita melakukan apa ya, home visit misalnya kan, bagaimana latar belakangnya kayak gitu yang bisa Ibu lakukan salah satunya dengan itu komunikasi dengan orang tuanya, luar biasa ya Bu ya. Baik Ibu, selain solusi itu, rencana lain untuk mencapai tujuan Ibu apa kira-kira Ibu yang ya akan dilakukan? rencananya ya, karena kan saya sebenarnya sudah melakukan, eee, dari masalah ini awalnya memang sudah terlihat, saya sudah, meyakinkan pada anak tersebut bahwa kamu itu disukai di kelas. Tidak Hmm. ada yang menyukai kamu, yaitu dengan suatu angket bahwa silahkan tuliskan teman yang disukai, tanpa memberi nama waktu itu. Nah, Hmm. setelah dianalisis semua, anak ini menyebutkan nama teman-temannya yang tidak disukai dan disukai, tapi setelah dianalisis semua, tidak ada yang tidak menyukai anak tersebut Hmm. gitu. Kemudian malah ada yang menyukai dengan sikap atau pribadinya setiap hari. Jadi saya juga sebenarnya sudah meyakinkan bahwa kamu itu di kelas kenapa tidak nyaman? Kenapa sikap pendiam ini kamu lakukan? Padahal teman-teman di kelas itu welcome gitu ya. Jadi merasa menerima dengan keadaannya gitu. Ya, uh, ini yang menjadi rencana saya ya, nanti ke depannya saya akan mengaktifkan anak tersebut di kelas supaya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi tidak pasif, tidak hanya berpikir bahwa temannya itu di luar kelasnya gitu. Jadi dalam satu kelas pun bisa dijadikan teman yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama gitu. Luar Mungkin biasa itu ya yang Bu ya. Rencana yang luar biasa yang cara ya karena tadi pendiam, lalu caranya diaktifkan, diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan, salah satunya di kelas ya bisa juga di luar katanya, dan sepertinya Ibu meyakini itu akan membuat siswa itu dihargai dan disukai atau apa diterima ya di antara teman-temannya gitu. Baik Ibu. sehingga Hmm. pemikiran anak tersebut tidak merasa bahwa saya tidak disukai di kelas Iya, gitu. iya, iya, setuju sekali Ibu. Kalau tadi untuk pendiamnya ya, kembali lagi ke awal tadi di permasalahan dan di tujuan akhir Ibu ya mengatakan ada apa chattingan-chattingan yang kurang pantas itu ya. Nah, rencana Ibu untuk agar tidak terulangi lagi lah itu. Apa rencananya nih untuk menghilangkan atau ya tidak diulangi lah gitu. Ya, ya karena chattingan itu adalah chattingan dengan lawan jenisnya ya. Ya, saya akan memisahkan gitu ya. Jadi jangan sampai ada pacaran lah secara ininya di antara mereka bahwa kita dengan lawan jenis, bagaimana sikap kita, bagaimana sebagai muslim bergaul dengan lawan jenis itu harus seperti apa, walaupun hanya berupa chat gitu kan, Hmm. itu kan sangat berbahaya kalau kata-katanya memancing emosional yang nafsu yang salah gitu kan. Ya, jadi itu saya akan berusaha untuk misalkan dan memberi pengertian bahwa sebagai muslim untuk berteman ya usahakanlah kita berteman dengan muslimah lagi karena kalau dengan lawan jenis yaitu akan mengundang fitnah nantinya gitu kan. Walaupun memang saya tidak pacaran Bu, saya hanya berteman saja. Ya, memang, tapi kan orang lain yang melihat dengan tingkah kan anak sampai ada yang, "Bu, bagaimana dia selalu ke kelas dah, aduh Hmm. bucin banget." Ya. Aduh, ya.
Iya, Ya Ibu, itu terima kasih ya luar biasa. Kalau menurut saya ya. ya rencana Ibu itu sepertinya dua masalah ini akan terselesaikan ya. Satu tadi yang masalah apa ya sikapnya itu baik di kelas ke teman-temannya ataupun ke guru. Lalu yang masalah chattingan itu tadi rencana-rencana yang akan Ibu lakukan salah satunya ya mengaktifkannya ya Bu ya, mengaktifkan di kelas. Jadi dia akan merasa dihargai, akan merasa diterima, lalu bisa juga kan melupakan ya itu tadi dengan pacaran cek ibu teh bucin teuing cenah punya cek Sunda nama dengan dia aktif mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang ibu lakukan gitu ya. Ya. Betul, Baik betul. ibu, jangka waktunya nih, jangka waktu yang akan ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini bagaimana gitu? Ya saya ingin secepatnya gitu kan, karena ini apalagi kelas 9 kan hanya sebentar lagi. Nanti di saat pembelajaran saya akan mulai ya minggu depan mungkinnya di pembelajaran selanjutnya saya akan memulai mengaktifkan dia sehingga dia bisa dengan tanpa menyadari dia menjadi bisa berkolaborasi dengan teman-temannya gitu. Ya, luar biasa ibu ya. Baik Ibu, ukuran keberhasilan rencana Ibu ini apa gitu ya? Ketika Ibu sudah melakukannya, apa sih ukuran keberhasilannya, Bu? Ya ukurannya ya terutama berarti saya melihat sikap perubahan dari sikapnya. Jadi sikapnya berubah, kemudian juga apa sosial hubungan sosial dengan teman terutama di kelasnya itu juga menjadi berubah hingga ya ukuran itu yang dia merasa nyaman dan bahagia berada di kelas gitu. Ya, itu untuk yang sikap perilaku di kelasnya ya, Bu. Kalau untuk Ya, apa ya, ukuran keberhasilan atau perubahan dari yang chattingan-chattingan itu apa, Bu, menurut Ibu? ya kalau dia akan lebih mengetahui apa bijak dalam menggunakan media sosial juga keimanannya juga lebih terjaga gitu. Ya. Baik Ibu ya. Eh, Ya ya karena dari sikap. dari sikap dan cara penggunaan media sosialnya itu ya Bu ya. Ya, keren sekali Ibu. Baik Ibu, terakhir nih, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi Ibu ini apa? Komitmen saya akan rutin mengamati ini secara eh, ya walaupun hanya pembelajaran saya, tapi saya akan rutin. Kemudian juga mungkin saya karena terbatas waktu tadi mengajak teman sejawat yang satu pemikiran dengan saya ya Hmm. bahwa untuk mengamati anak tersebut. Jadi komitmen saya rutin dan ada rekan sejawat yang sama-sama mengamati anak tersebut gitu. Ya, oke Bu, Ibu punya komitmen yang luar biasa ya tadi dengan secara kontinu atau secara terus-menerus. Jadi ada pemantauan gitu ya Bu ya, ada pemantauan khusus kepada siswa itu gitu agar ya ada perubahan perilakunya dibantu oleh rekan sejawat Ibu yang memang sepemikiran dan sepemahaman gitu ya dengan Ibu. Kira-kira Betul. siapa nih Bu? Boleh disebutkan ya? Oleh teman dan tadi rekan-rekan di kelas ya, rekan-rekan di kelas kata Ibu mengatakan, siapa nih boleh nih Ibu sebutkan rekannya gitu yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini. Kebetulan rekannya itu adalah Bu eh, Bu Atin yang sebenarnya guru bahasa Inggris tapi dasar keilmuannya adalah guru BP juga Oh gitu. iya, iya. Dan beliau juga yang sama-sama menangani awal dari kenapa kami tahu bahwa anak tersebut ada chat ini gitu. Hmm. Jadi awalnya ada anak yang memberitahukan kepada beliau dan pemikirannya pun ya sama dengan saya gitu untuk menjaga anak supaya bahagia, nyaman gitu di kelas gitu. Ya, Itu mungkin yang ya baik ya Bu. Jadi meskipun ya ada latar belakang guru bimbingan konseling, kayaknya Ibu nyambung banget gitu ya, klop dengan penanganan yang akan Ibu hadapi terhadap siswa ini ya. Baik Ibu, apa sih tindak lanjut yang bisa
Ibu lakukan gitu ya, tindak lanjut ke depannya nih jangka panjang agar tidak ada lagi siswa seperti ini. Salah satunya tadi yang penggunaan media sosial ya. Kalau sikap mungkin bisa berbeda-beda kan tiap siswa kita gitu. Ya, ya. Untuk penggunaan media sosial mungkin Bu, untuk tindak lanjut jangka panjangnya apa Bu? Jangka panjangnya mungkin pembatasan penggunaan HP ya untuk di sekolah, karena ya saya juga menyadari di sekolah kami masih ada kebebasan untuk penggunaan HP tersebut. Ya, mungkin nanti lebih diperketat lagi bahwa HP ini silahkan dipergunakan untuk pembelajaran apa di saat pembelajaran. Kemudian juga mungkin saya lebih menghimbau pada rekan-rekan yang lain, karena anak kan sangat senang dengan HP ini. Ya bagaimana kalau pada pembelajaran kita libatkan media HP itu sebagai bahan pembelajaran. Jadi anak tidak lepas dari HP, tapi itu sebenarnya belajar gitu. Keren sekali ya Bu, ini apa ya, tindak lanjut untuk after planning jangka panjang Ibu ya, bisa diaplikasikan bukan hanya untuk satu murid, bahkan ini satu Ya, sekolah menurut saya gitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu, terima kasih pertemuan di sore ini yang luar biasa. Jadi banyak pengalaman ya yang bisa saya praktikkan justru Bu gitu. Terakhir Ibu, apa nih perasaan Ibu setelah eh, kita sama-sama berdiskusi ya, berdialog di sesi ini gitu. Silakan Ibu, perasaannya bagaimana? alhamdulillah ya saya merasa plong ya, merasa bahwa aduh ternyata kegalauan saya ini ya ada solusi terbaiknya, dan mudah-mudahan ini bisa saya lakukan dan akan saya lakukan, dan ini akan mengubah pikiran saya terhadap siswa itu bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid gitu ya. Baik Ibu Yani, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi dan Ibu sudah melakukan aksi, kita bisa diskusi lagi ya Bu. Apa nih yang udah didapatkan gitu ya. Terima kasih Bu Yani. Sehat selalu ya Bu Yani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai direkam ya Bu. Berarti ya. Ibu yang coach ya? Iya. Saya kemarin apa yang CGP ya Bu ya? Iya. Yang itu aja. Beda lagi nggak apa-apa. Oh gitu. Makasih ya, boleh-boleh aja yang itu aja dulu lah hanya. Ya Bu, yuk mulai. Kok belum muncul rekam ya? Udah Bu, di saya udah rekam. Oh ada. Ya. Assalamualaikum Bu Yi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Ada apa nih? Kemarin katanya ada yang mau dibicarakan. Iya Bu, mohon maaf ya mengganggu. Kebetulan nih saya ada permasalahan yang mengganjal ya, ingin berkomunikasi dengan Ibu. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini sekarang kan hampir 4 bulan ya Bu ya. Nah, saya sudah di modul 2.3. Jadi ada rasa ketakutan semakin tinggi Bu. Rasa takut salah satunya takut tidak bisa mengaplikasikan di lapangan Bu, di sekolah gitu. Jadi mengganjal di hati ya, kadang teringat-ingat, aduh bagaimana ya nanti ini dapat apa sih guru penggerak seperti itu. Iya. Jadi beban juga ya sedikit. Iya Bu, betul. Ya, jadi kita ya bertemu di sini, kita ingin membicarakan tadi ya kegundahan dari Bu Ii tentang kedepannya nanti untuk jadi guru penggerak gitu ya. Iya betul ya. Bu. Kemudian hasil dari nanti pembicaraan atau pertemuan kita ini, apa ukuran keberhasilan yang nanti akan Ibu Ii rasakan?
sepertinya ukuran keberhasilannya jadi teori-teori bahkan apa ya contoh-contoh yang di pendidikan guru penggerak ini bisa saya lakukan Bu di sekolah. Nah, iya, Eh, misalnya di kelas saya iya. melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu Betul. misalnya dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu yang kemarin kita Iya, pelajari, iya, terus yang pembelajaran sosial emosional gitu. emosional, iya. Ya, sepertinya satu keberhasilannya saya bisa mengaplikasikannya sendiri gitu ya. Oh, iya, Iya. hebat, iya. Yang Iya, selanjutnya ada perubahan di siswa juga. Lalu iya. bisa mengimbaskan ke teman-teman gitu Bu di sekolah. Iya betul Bu ya. Menularkan kebaikan ya Bu ya buat Iya teman-teman Bu yang gitu. lain. Ya, kemudian setelah tadi kita mengetahui tujuan pembicaraan ini, apakah di sini kesempatan apa yang sekarang Ibu Iyi miliki? Kesempatan yang saya miliki pertama saya guru mata pelajaran sekaligus wali kelas ya Bu, wali kelas 9. Sepertinya bisa tuh mengaplikasikan saat ini sebentar lagi sebelum ulangan akhir Iya, ya iya jenjang gitu. betul. Ya. Bisa mengaplikasikan pembelajaran diferensiasi di kelas, ya kesempatannya masih ada gitu. Iya, iya. Lalu sebagai wali kelas sepertinya kalau ada jam misalnya ada guru yang ada kepentingan Iya betul. kebetulan saya kosong sepertinya bisa masuk ke kelas yang diwali kelasi oleh saya mencoba mengaplikasikan yang sosial emosional gitu ya. Oh iya iya. Ya. Ya, kesempatan selanjutnya kebetulan saya mendapatkan tugas tambahan ya Bu Iya, di iya. sekolah sebagai pembantu kepala sekolah di bidang kurikulum nih Bu. Wah, Yang hebat Bu. Iya. menurut saya berat sekali gitu ya. Iya. Saya punya kesempatan sepertinya mengatur program-program yang Iya. bisa memasukkan apa ya dari guru penggerak ini gitu. Iya, iya. Wah, sebagai PKS kurikulum itu sebenarnya luar biasa Bu. Itu adalah tugas yang kalau di sini dikatakan sebagai motornya sekolah gitu. Jadi yang kegiatan bisa berjalan dengan baik teh gimana kurikulumnya katanya gitu. Iya Jadi Bu, kesempatan Ibu besar sekali itu untuk bisa mengaplikasikan dari kegiatan guru penggerak ini ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu jadi apa ya? Bisa dikatakan sambil menyelam minum air mungkin ya Bu ya bisa. Yang kegiatannya bermanfaat mungkin bisa didukung juga oleh kepala sekolah dimasukkan dalam program di kurikulum gitu. Nah, setelah tadi banyak kesempatan tadi, nah selama ini yang Bu Iyi rasakan kalau diskalakan posisi Bu Iyi ini dari 1 sampai 10 Bu Iyi berada di mana? Kalau diskalakan sepertinya saya di 4 deh Bu. Di 4 karena kalau di kelas sih mungkin ini ya sepertinya saya berjalan hanya ya masih banyak kekurangan Bu. Saya ternyata saya termasuk guru yang egois loh Bu. setelah mengetahui pembelajaran di sini gitu. Mengapa disebut egois? Kadang ya saya menyamaratakan gitu Bu. Untuk materi saja, misalnya teks gitu ya. Teks apa? Ya sama aja semua siswa. Padahal belum tentu ya siswa itu menyukai teks yang sama. Bisa jadi mungkin yang A sukanya tentang apa ya? Tentang lingkungan, yang A tentang teknologi gitu. Nah sekarang baru tahu saya menyadari itu Bu. Gitu. Jadi kayaknya skala 4 juga terlalu besar deh Bu. Nanti kan setelah ini bisa jadi sampai 10 Bu ya. Amin Bu, amin. Kalau untuk di sekolah mungkin ya untuk rekan-rekan sejawat untuk kepentingan lebih luas, justru kayaknya lebih rendah deh Bu, 3 mungkin atau gitu ya. 3. Karena saya kan termasuk guru baru Bu di sana gitu ya, guru baru.
Iya. terus diberikan tugas, masih mengikuti alur tuh Ibu, masih Nah, mengikuti iya. alur. Lalu untuk Mm-mm. kegiatan-kegiatan juga kan masih menyesuaikan, apalagi kemarin sudah daring pandemi ya Bu. Jadi Iya, memang iya betul. kebetulan baru 1 tahun ini yang Mm-mm. kegiatan full, makanya Iya. untuk kegiatan pun masih masih seperti meraba-raba lah untuk saya gitu Mm-mm. Bu. Mm-mm. Ya, eh, ya itu posisi ibu ya yang ibu rasakan Ya, sekarang. Nah, kemudian eh, kira-kira kalau menurut ibu apa peluang apa yang mungkin bisa ibu raih, atau di sini peluang atau kemungkinan apa yang bisa ibu ambil untuk mencapai tujuan tadi? peluang apa ya, kalau menurut saya untuk pembelajaran ya peluangnya sesuai jadwal gitu Bu ya. Saya konsisten Iya, ya sesuai jadwal, saya konsisten menerapkan ya pembelajaran yang berpihak pada murid itu gitu ya iya, iya. peluangnya. Terus Hmm. kalau untuk sekolah, peluang yang kayaknya ya itu ada membuat Di program-program di dalam kurikulum tadi ya. kurikulum itu ya, terutama di standar proses ya kan Bu, dan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan gitu. Saya membuat Iya, program iya. yang memang memasukkan tentang pendidikan guru penggerak ini yang Nah, bagus bermanfaat sekali. gitu, Iya, bermanfaat iya bagi betul, rekan sejawat. betul. Iya. Nah, kira-kira menurut Bu I ada nggak hambatannya? Untuk hambatan di kelas, sepertinya apa ya? Waktu mungkin ya waktu waktu satu terkadang saya ada tugas lain gitu Bu. Jadi ke kelasnya ngasih tugas aja gitu kan Iya, Bu gitu. iya, iya. Eh, yang kedua selain waktu mungkin motivasi saya Bu, motivasi saya, kesadaran saya ente makanya gitu ya gitu misalnya kesadaran Iya, saya jadi malas gitu malas asal budak ngartos we gitu tapi iya, bisa jadi mereka tidak menyukainya kadang gitu iya, mungkin waktu waktu dan kesadaran diri saya gitu. iya. Kalau untuk Kalau di lingkungan sekolah ya untuk lingkungan sekolah untuk rekan-rekan satu penguasaan materi mungkin ya penguasaan materi dari saya pribadi untuk mengimbaskan ke teman-teman atau menginformasikan ke teman-teman. Hambatan lainnya apa ya? Jadi ada masih saya itu masih agak rada canggung gitu Bu. Meskipun saya bukan jabatan sih ya, apa ya punya porsi sebagai pembantu kepala sekolah di bidang ya, kurikulum. Jadi masih ya, ada canggung ini teh bener gak sih gitu ya ya, karena mungkin saya berpikirnya saya guru baru gitu masih sudah ya. ada yang lama gitu Bu gitu sepertinya hambatan yang akan saya hadapi lebih dari diri saya sendiri kayaknya Bu. Oh iya, dari dalam diri ya. Iya. Dari dalam diri. Nah, setelah tadi waktu untuk kemudian motivasi dari Bu I-nya, kemudian penguatan penguasaan materi yang ya Bu I rasa masih belum menguasai, kemudian juga dari dalam dirinya Bu I merasa apa tuh saya mah takut Iya. salah ini gitu ya. Gitu Gitu. Bu. Kalau menurut Bu I ada nggak solusinya? Sepertinya untuk yang di posisi guru aja dulu ya Bu ya Iya, iya, sebagai guru di sebagai guru. kelas ya saya membuat perencanaan sepertinya perencanaan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah ada saya revisi Bu. Jadi, kayaknya tidak lama tuh waktunya kan sudah ada saya revisi mana nih yang belum memerhatikan kebutuhan murid saya katanya gitu ya. Iya, iya. Lalu saya harus konsisten melaksanakan apa yang saya sudah rencanakan dengan matang di kelas gitu. Selain konsisten, kayaknya saya juga meminta bantuan, misalnya merefleksi dan mengevaluasi gitu apa yang sudah saya lakukan benar tidaknya. Kalau untuk di lingkungan sekolah ya yang lebih luas, yang menghilangkan rasa apa atuh saya teh gitu. Ya, mungkin percaya diri. Nah, gitu.
percaya dirinya ditingkatkan ya tadi Iya. betul Bu, tapi dengan bekal itu ya, dengan penguasaan materi yang saya miliki gitu ya. Harus Betul. harus apa ya, harus benar-benar. Jadi untuk menyampaikan ke teman-teman, teman-teman akan percaya dan mudah mengerti gitu apa yang Iya, akan saya iya. sampaikan gitu Bu. Iya, iya, iya. Ya, bagus sekali ya Bu ya ini eh, untuk pencapaiannya tadi. Nah, kemudian kira-kira ini waktunya, jangka waktunya untuk pencapaian tujuan menurut Bu I bagaimana? Jangka waktu untuk di kelas, karena kebetulan kelas 9 ya, saya Ya, punya bentar waktu lagi. iya 1 bulan ini gini Bu. Ya. Nah nanti akhir Maret ya, masih KBM pembelajaran biasa kan, Iya, nanti di iya, bulan Ramadan itu sudah pendidikan budi pekerti ya biasanya iya, gitu ya. iya. Sepertinya minggu itu akan saya laksanakan gitu ya, akan saya laksanakan, Iya. ada kesempatan secepatnya gitu, ada kesempatan secepatnya Iya. karena untuk kelas 9 justru untuk mempersiapkan penilaian akhirnya, saya harus memberikan kesan terbaik agar ya selain menyenangkan juga memahami materi dengan mudah gitu. Betul, betul, Ya, betul, Bu. kalau untuk di rekan sejawat dan sekolah ya Bu, umumnya. Nah, karena di akhir semester ini justru ini peluang besar kayaknya Bu ya menurut saya gitu ya, untuk mempersiapkan ke tahun ajaran justru, ke tahun ajaran. Oh iya. Iya, jadi biasanya di akhir-akhir ini ada justru kita mengeluarkan program-program apa nih ya sambil mengevaluasi kan program dari awal ya sampai akhir ini apa yang masih kurang. Nah, sepertinya peluang apa ya jangka waktunya di 1 bulan ke depan ini nih setelah nanti penilaian akhir jenjang ya kelas 9, kayaknya saya akan mengintensifkan kegiatan-kegiatan yang memang didapatkan di guru penggerak, diinformasikan ke teman-teman di sekolah, dan saya dan teman-teman ya akan mengaplikasikannya gitu, akan belajar bersama, praktik lah, aksi nyata lah Bu. Jadi aksi nyatanya bukan saya saja, kayaknya akan dengan teman-teman lain gitu. Iya, jadi secepatnya kita harus bergerak ya Bu ya. Iya, betul Bu. Nah, apa ukuran dari keberhasilan dari aksi tadi, rencana kita tadi sudah merencanakan. Nah, apa ukuran keberhasilannya kalau menurut Bu? Ukuran keberhasilannya kalau untuk siswa adanya perubahan ya, adanya perubahan pemahaman materi ya sesuai dengan yang mereka minati. Terus perubahan perilaku juga ya, perilaku juga. Karena dari tadi ya sosial emosional di mereka gitu ya yang saya aplikasikan di kelas, kayak adanya perubahan perilaku dan perubahan pemahaman materi kayaknya dan teori gitu Bu. Kalau untuk di sekolah dan teman-teman apa ya ukurannya, saya dan teman-teman bisa melaksanakan gitu Bu, bisa melaksanakan, misalnya kan salah satu yang termudah termasuk saya ya Bu, saya ada di posisi guru penghukum kayaknya gitu. Nah, setelah saya mengimbaskan karena ternyata manajer lebih penting gitu ya, atau paling bagus, saya dan teman-teman bisa menjadi seorang manajer gitu di sekolah gitu Bu. Ya, bagus sekali ya Bu. Iya. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tadi? Komitmen saya akan bersungguh-sungguh gitu ya. Saya akan bersungguh-sungguh menjalankan rencana saya di kelas maupun di sekolah gitu ya. Jadi apa ya, kesadaran diri saya, pemahaman saya terhadap materi akan saya tingkatkan. Jadi bisa diaplikasikan ke murid saya maupun teman-teman saya di sekolah. Iya. Komitmen yang bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang bisa membantu Bu Ii? Untuk di kelas, ya untuk di kelas sepertinya karena saya minta apa ya, minta bantuan ke guru mata pelajaran yang serumpun mungkin ya Bu, yang serumpun untuk mengevaluasi apa yang saya lakukan
ini sudah tepat atau belum seperti itu. Atau dengan ibu kepala sekolah kayaknya ya, sekalian disupervisi akademik gitu Bu. Iya gitu. Nah, bisa. Kalau untuk di lingkungan sekolah dan teman-teman, eh, yang bisa membantu sepertinya ibu kepala ya, ibu kepala sekolah saya karena kebetulan ibu kepala gitu, ibu ya perempuan. Eh, adanya izin waktu ya untuk mengaplikasikan, mengkomunikasikan ke teman-teman gitu. Dan kebetulan di sekolah saya ada anaknya 2 ya Bu, saya dan teman saya. Kayaknya saya berkolaborasi deh dengan beliau ya, dengan beliau. Jadi nanti bisa jadi tim yang akan disampaikan ke teman-teman kayaknya lebih enak gitu Bu, sepertinya lebih enak. Ya, alhamdulillah ya dari tadi tujuan sudah diutarakan, kemudian rencana-rencana Ibu ini sudah Masya Allah ya sudah tersusun dengan rapi gitu ya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran sebenarnya Bu ya yang untuk kegiatan ya. Nah dengan pembicaraan tadi apa yang sekarang Ibu rasakan? Setelah apa ya berbicara dengan ibu ya, dialog, sepertinya saya memang tidak bingung lagi gitu Bu, tidak bingung ya, apa yang saya rasakan, keraguan saya hilang gitu Bu ya, meskipun sedikit-sedikit gitu Bu. Oh iya ya benar ya, terus apa yang saya akan lakukan jadi terarah gitu Bu ya. Tadinya saya bingung loh harus apa nih, harus bagaimana gitu. Misalnya di kelas, oh iya saya harus seperti ini, kalau di lingkungan sekolah berarti rencana saya ini, lalu seperti ini gitu. Jadi lebih tenang menemukan apa yang harus saya lakukan. Terima kasih ya Bu Yeni. Sudah terarah ya Bu. Ya sama-sama Bu, alhamdulillah Bu ya. Terima kasih Bu udah mau ngobrol sama saya. Saya yang terima kasih Bu, jadi tenang gitu Bu. Ya, alhamdulillah semoga apa yang kita rencanakan bisa terwujud karena semua rencana yang tadi sudah kita bicarakan adalah rencana yang baik ya Bu ya. Mungkin demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yeni, terima kasih Bu.